Baik, terima kasih kepada Teh Devia yang telah memaparkan materi yang luar biasa ya. Kemudian selanjutnya ke pemantik yang kedua, yaitu Teh Fitri Nurlita. Beliau ini merupakan alumni dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang mana akan menyampaikan materi tentang sebuah refleksi tentang motivasi. Langsung saja, waktunya 10 menit kepada Teh Fitri dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suaranya? Iya, kedengaran Teh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nah, di sini saya akan mempresentasikan itu motivasi dalam sekolah. Jadi bagaimana yang Miss Dev katakan bahwa selama pandemi COVID ini banyak siswa yang stres di rumah aja belajarnya. Nah, bagaimana kita harus memantik motivasi sekolahnya agar gimana ya, memantik motivasi agar semangat belajar anak-anak. Nah, ini menurut Daniel Pink ada 3, yaitu belajar dan bekerja dalam kebaikan seperti bermain game. Jadi sekolah atau belajar itu harus seperti bermain game. Ada 3 orang yang bermain game sifatnya. Yang pertama, menghabiskan banyak waktu. Yang kedua, mengerahkan banyak tenaga. Yang ketiga, terhibur dan penuh semangat. Itu ciri-ciri orang yang bermain game. Nah, kita terapkan di belajar. Menurut Daniel Pink, ya. Yang pertama ada mastery. Apa itu mastery? Mastery itu adalah jadi seseorang harus mengendalikan sesuatu permainan. Kalau di permainan kan seseorang harus mengendalikan permainannya. Sedangkan oh, nah, kalau master itu jadi seseorang dalam permainan game itu harus menjadi master atau menjadi hebat. Nah, kalau di autonomi dia harus mengendalikan permainan tersebut. Sedangkan purpose itu memiliki tujuan. Nah, ini menurut Daniel Pink ya. Tadi kan menurut saya pribadi. Kalau menurut Mas Daniel Pink, mastery itu bermain game memberikan sebuah tantangan untuk menguasai sesuatu yang ingin dikuasai. Harus spesifik, jelas, dan bisa dibuktikan melalui demonstrasi atau karya. Jadi kalau permainan game kan selalu ada tantangannya, selalu ada level. Nah, seseorang bisa menguasai level itu harus spesifik, jelas. Nah, kita terapkan ke dalam belajar. Bagaimana seseorang belajar dengan menguasai materi tersebut sehingga dia bisa kemudian dia membuat karya yang sangat luar biasa atau membuat demonstrasi atau bagaimana. Nah, yang kedua ada meminta masukan dan feedback atas demonstrasi. Nah, dia meminta masukan atas atau saran atau feedbacknya dari demonstrasi yang dia buat. Nah, kemudian ada juga exit tiket, yaitu kita udah boleh keluar dari proses belajar menuju zona nyaman. Ketika yang kita pelajari sudah kita kuasai, berarti seperti hanya di game, kita player gagal, maka screen akan memberi semangat untuk mencoba lagi. Nah, sama kita juga terapkan di pembelajaran kita. Jika ada yang kita sudah pelajari, kita kuasai, pastikan setiap game kita kalau misalnya udah tahu level-levelnya, oh level 1 mudah. Nah, kita sudah tahu itu bagaimana cara mengerjakannya, cara melewati level tersebut. Nah, hanya sama dengan materi-materi yang dipelajari ya kan. Nah, dipelajari juga sama hanya jika kita sudah mengetahui materi tersebut, maka kita akan bisa kuasai. Tapi ada juga yang memang materi sulit, sama belajar juga atau bermain game juga. Bermain game juga banyak hal-hal yang kita tidak bisa atau kita butuh bantuan, sama juga. Jadi bermain dan belajar itu kalau kita dalam kebaikan bisa diterapkan dengan baik. Yang kedua ada autonomi. Yang pertama, bermain game membuat seseorang memiliki otonomi yang kuat, yaitu kemampuan untuk mengatur dan memimpin game sendiri. Biasanya seperti itu ya kalau kita main game. Nah, sama kalau misalnya di pembelajaran juga.
Yang kedua, belajar dengan kreativitas sendiri, kemauan sendiri, dan sistem sendiri. Nah, di pembelajaran juga sama, dan main game juga sama seperti itu. Terus ada tujuan. Tujuan paling baik saat bermain game adalah keinginan untuk berkembang, naik level, dan menyelesaikan suatu tantangan tanpa melihat profit materi. Yang kedua, dalam belajar juga diperlukan tujuan yang tidak berujung. Artinya, tujuan yang tidak terbatas pada sesuatu yang material, melainkan pada sikap penasaran. Nah, sama kan kalau misalnya kita main game itu kita nggak tahu ujungnya nomor berapa. Saya juga pernah main Candy Crush itu sampai ujungnya 900 sampai 1000 dan nggak tahu ujungnya sampai mana, tapi saya main aja karena rame. Nah, sama. Jadi belajar juga tidak berujung karena kita terus sampai kita meninggal, yaitu tetap kita harus belajar sama jadinya. Ya, udah mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator.